Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak, yudi'ul mizan, maka diletakkanlah timbangan. Fayu'ta bi ahli salati, maka didatangkan atau dipanggil ahli salat. Fayufauna ujurahum bil mizan, kemudian ditimbanglah pahala sholatnya, kemudian diserahkan kepadanya setelah ditimbang. Sumayuta bi ahli shaumi, kemudian dipanggil pula mereka yang ketika di dunianya ahli puasa. Fayufauna ujurahum bil mizani, dan diserahkanlah pahala puasanya setelah ditimbang. Summa yu'ta bi ahlil balai, kemudian dipanggil orang yang sering kena musibah, kena ujian. La yunsabu lahum mizan, dan tidak ditimbang orang yang kena musibah ini pahalanya. Wala yunshidu lahum diwanun fayufauna ujurahum bighairi hisab, tetapi ia tanpa melalui timbangan dari catatan amalnya. Mereka diberi pahala tanpa hisab. Ada 4 hal yang akan dialami oleh manusia, keturunan-keturunan Nabi Adam. Kelak jika datang 4 perkara ini, dia tidak bisa membela, tidak bisa menolak. Apa saja 4 perkara yang manusia tidak bisa menolak kedatangan ini? Pertama adalah ketika malaikat Israel, sang pencabut nyawa, datang kepadanya, maka tak seorang pun dari kita bisa mengelak dari tugasnya sebagai pencabut nyawa yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Kedua, ketika ahli waris mengambil hartanya, karena itu adalah bagian sebagai penerus rezeki, dan itu adalah hak mereka yang diberikan Allah. Dan yang ketiga adalah ketika tubuhnya dimakan oleh ulat. Ketika dia dikubur, maka lambat laun tubuhnya yang tadinya bugar, yang tadinya utuh, lambat laun akan dimakan oleh ulat pula. Dan yang keempat adalah ketika orang yang dizolimi oleh manusia datang mengambil haknya atau pahalanya kelak di hari kiamat, maka seyogianya kita harus hati-hati dalam berbuat. Jangan sampai perbuatan aniaya kita kepada orang lain mengambil amal-amal pahala kita kelak di hari kiamat. Semoga kalian, jika terjadi kepada kita 4 hal ini, ada keadaan 4 hal ini pada diri kita, maka tentu ada konsekuensi yang akan menyertainya. Pertama, mereka yang nafsu seksualnya tinggi itu pasti bakal menyukai wanita atau bakal menyukai laki-laki kalau dia wanita. Kedua, orang yang rakus akan harta kekayaan, pasti dia akan memakan sesuatu yang haram darinya. Dia akan ambil perkara-perkara yang haram untuk memuluskan rakusnya. Yang ketiga adalah orang yang mau berbuat baik, pasti ia memiliki sifat yang lemah lembut, baik dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Keempat, orang yang mau khusyuk ibadah, mau memantapkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ia harus mencari ilmu, dan dia menyukai ilmu yang dengan ilmu tersebut melahirkan ibadah yang baik, ibadah yang mantap. Semoga bermanfaat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ada 4 perkara yang akan sulit dilakukan oleh manusia.
Pertama adalah memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Ini akan sulit. Yang kedua adalah bersedekah atau bermurah harta ketika kita tidak punya, atau ketika kita kekurangan, atau harta kita lagi paceklik. Ketiga adalah berbuat pelanggaran ketika kita sendiri. Dan yang keempat adalah berbuat benar atau berdakwah di depan orang-orang yang kita segani. Tentu ini akan sulit, tetapi jangan putus asa. Walaupun ini berat, tugas ini harus kita jalankan, syariat ini harus kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.